Tapi jawab salam belum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajannya what sih? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arafi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Al-ayah wal hadis wallahu a'lamu bi muradihi ma sadaqallahul adzim wa sadaqar rasuluhun nabiyul karim wa insyaallah nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon beserta Ibu. Yang saya hormati juga Forkopimda Kota Madya Cirebon yang pada kesempatan ini hadir Pak Wali Kota, yang dalam hal ini dihadiri oleh Pak Asisten Daerah, kemudian dari Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak dari Danrem dan Lanau, juga dari DPRD dan dari pengadilan, juga Ibu Ketua DWP beserta jajarannya, keluarga besar Kementerian Agama Kota Cirebon, para pengawas, para kepala madrasah, kepala KUA, penyuluh, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa saya katakan hadirin wal hadirat? Karena yang hadirnya ada yang di dalam dan ada yang di luar. Jadi yang di dalam berarti hadirin, yang di luar hadir out. Puja dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada pagi hari ini saya dapat bersilaturahim dalam rangka pengajian kebangsaan. Dua momen, satu rangkaian hari santri, kemudian yang kedua peringatan Maulid Nabi. Cuman Pak Kepala Kantor suka agak kaku kalau ceramah dihadiri oleh istri tercinta saya dan takut. Jadi agak keki dikit. Takut dikritik. Tadi ada yang bisik-bisik dari kejauhan, Pak Ayub lagunya bahasa Indonesia. Itu tadinya dicetak udah pakai bahasa Sunda, jadi nggak bisa diindonesiakan. Kenapa disebut Bubuka Al-Furqon, Kang Haji Soleh? Ini seni Sunda modern namanya Al-Furqon. Seni Sunda modern Al-Furqon. Dari mana ngambil kata Al-Furqon? Karena nama saya Ayub Ahmad Furqon Aminullah. Iki Kang Solehku mangan sering bareng, tapi ning arane kita biapa. Tangannya ditraktir baya Haji. Aja ditraktir. Rahmat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'annya, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian selaku umatnya yang senantiasa taat dan turut kepada ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mohon maaf kepada para undangan. Jadi ini mubaliknya produk lokal, Pak. Tadi kata Pak Kepala Kantor, kalau di luar dinas saya statusnya pria panggilan, Pak. Bukan wanita panggilan, tapi pria panggilan. Tapi kalau siang sehari-hari di sini di Kementerian Agama Kota Cirebon, jadi Kasih Pendidikan Agama Islam. 2018 alhamdulillah saya mendapat juara lomba dakwah Dai Kamtibmas di Polda Jabar, Pak. Waktu Pak Kapoldanya Pak Budi. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, harus dicatat dalam hati bahwa Nabi kita itu adalah Nabi terakhir. Nabi kang bontot lakamaning Nabi sasampune Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Jadi saya bahasanya harus campur nih. Bahasa Sunda juga ada yang ngerti sedikit-sedikit. Insya Allah ada Sunda, ada bahasa Indonesia. Insya Allah dicampur dengan bahasa Inggris tapi sedikit. I am sorry I can't speak English well, but I can just a little bit. Jadi harus dicampur-campur. Karena Nabi kita Nabi yang terakhir, maka usianya juga paling sedikit. Cuman 63 tahun. 63 itu angkanya 6 sama 3, jumlahnya 9. Kalau kata orang judi itu jatuhnya di Q. Kalau saya katakan angka 9 itu angka hoki, sebab angka 9 dikalikan berapa saja kemudian ditambahkan jumlahnya akan 9. 9 kali 1 9. 9 kali 2 18, angkanya 1 dengan 8 jadi 9. 9 kali 3 27, angkanya 2 dan 7 jadi 9 kali 4 36, angkanya 3 dan 6 jadi 9 kali 5 45, angkanya 4 kali 5 angger we sama. Jadi walaupun dibalik-balik tetap 9. Makanya wali juga 9. Jadi usia Nabi kita paling sedikit 63 tahun. Makanya kepada umatnya telah memberikan warning bahwa umatku usianya kalau kurang tidak terlalu jauh dariku, kalau lebih tidak terlalu banyak. Standarnya 63 tahun. Makanya saya suka ceramah kalau di lapangan, hati-hati kalau di sini ada yang berkumpul usianya sudah 62 tahun 11 bulan 3 minggu. Ya, hitung dina mani. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pak Haji Soleh dibully terus nih. Tapi nggak apa-apa. Kalau dibulinya dibully sehat. Itu yang tidak sehat itu dibulinya yang alasannya nggak karuan. Mohon maaf, beberapa bulan yang lalu Pak Presiden kita yang terhormat Pak Jokowi pernah mengucapkan Al-Fatihah tapi bahasanya Al-Fatihah. Sebetulnya itu nggak ada masalah karena itu khas lidah Jawa itu begitu. Betul nggak? Betul. Itu sampai dibully abis-abisan. Padahal tidak terasa kita pun sering mengucapkan yang keluar dari yang sebenarnya. Apalagi orang Sunda bilang wudu jadi abdas, bilang duhur jadi lohor. Itu kan lebih jauh. Kita lebih salah sebetulnya gitu. Nabi diutus ke muka bumi ini liutami makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Tidak untuk menyempurnakan sholat, tidak untuk menyempurnakan zakat, tidak untuk menyempurnakan puasa, tidak untuk menyempurnakan haji. Kenapa?
secara akal juga bisa diterima, karena setiap orang akhlaknya baik, sholatnya tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang akhlaknya baik, zakatnya akan dikeluarkan. Pegawai Kementerian Agama akan dikeluarkan dengan zakat profesinya lewat Kang Haji Soleh. Orang yang akhlaknya baik, saumnya juga dikerjakan. Orang yang akhlaknya baik, hajinya juga dilaksanakan, tapi ada dalam kurung bila telah mampu. Sebab haji itu urusannya nisab sama nasib. Walaupun sudah nisab, belum nasib tidak akan berangkat. Alasannya macam-macam. Wah, ayo kita sih dulu anak panggilan, ya beli bakalan dipanggil dong, dulu daftar. Bilang aja belum ada panggilan, daftar ke Bu Atun enggak. Ada lagi sudah ada rezeki, tinggal daftar ke Kemenang, ke bank. Ditakut-takuti sama tetangga, nggak jadi daftarnya. Di Kuningan itu mitosnya masih kental, Pak. Nggak tahu kalau di Cirebon nih, Pak Ketua MUI, Pak MUI. Masih ada mitos, ada bahasa awas. Katanya kalau ke Mekah, kalau di kampungnya pernah nabok orang di sana akan ditabok. Kan masih ada bahasa gitu ya? Masih. Kalau di kampungnya nempelek orang, di sana akan ada yang nempelek. Itu hoax. Kalau itu akan terjadi, bagaimana urusannya kalau di kampungnya status orangnya tukang nyunatin? Entah nggak balik kok. Tekan intara bine pribadi apa permata itu jadi langkah kayak mana? Nanti itu. Nah, ternyata negara kita ini sekarang dijajah bukan oleh ekonomi tapi oleh budaya. Budaya barat yang datang ke Indonesia sasarannya adalah untuk merusak akhlak. Ada 4F budaya yang dapat merusak akhlak. F yang pertama adalah food, makanan. Kita ketahui di negara kita menyebar makanan-makanan haram dari mulai kota sampai pelosok desa. Minuman-minuman keras, obat-obat terlarang seperti whisky, jenewer, kamput, brandy, nipah, magadon, heroin, ganja, putau, figur, asoka, beka, mensen, rohypnol, lexontan, sabu-sabu, gele, topi miring, cimeng, inek, nolengan, ciu, oplosan, sisikor, tramadol, katinon, dan lain sebagainya. Informasi ya. Terus karena apa saya mau dituduh bandar? Ada Kapolres. Apa? Saya gaulnya memang kalau di Kuningan sama Pak Polisi. Pak Polisi sudah dari tahun 97 saya menjadi penceramah tetap di Polres Kuningan 2 bulan sekali. Jadi gaul. Kenapa hafal? 1 gaul, 2 banyak baca. Dengan baca jadi banyak pengetahuan. Makanya ayat Al-Quran yang Allah turunkan yang pertama adalah Iqra, baca, baca, baca. Ada metode Iqra untuk anak cepat bisa baca. Cuman ada kelebihan, ada kelemahan. Kelebihan metode Iqra, anak itu cepat bisa baca. Tapi kelemahannya anak zaman sekarang nggak bisa ngejah. Kita dulu ngaji ngejah. Betul? Betul. Ngejah itu Pak Kepala sama, Kuningan, Cirebon, Brebes sama. Enggak mentang-mentang di Kuningan alif jabar A, di Brebes alif jateng A, enggak. Gitu. Atau alif jatim I, enggak begitu Pak Subah. Minuman-minuman keras, obat-obat terlarang, makanya sabda Rasulullah SAW, al-khomru umul khobaith. Khomer itu biang kerok dan nenek moyangnya kejahatan. Sebab orang mabok bisa maling, orang mabok bisa judi, orang mabok bisa zina, orang mabok bisa membunuh. Kemudian F yang kedua yang merusak akhlak itu adalah film. Semarak film-film kang beli karuan yang ada di handphone. Itu handphone bagian dari budaya barat
yang kalau tidak bisa menempatkan pada posisinya akan merusak akhlak. Hasil riset Badan Statistik Pusat akhir Desember di 2018, penduduk negara Indonesia itu jumlahnya 260 juta jiwa, tapi handphone yang sudah ada di tangan manusia 281 juta. Lebih banyak handphone daripada orang. Sebab kadang-kadang satu orang punya handphone, ada yang 2, ada yang 3. Nomornya beda-beda. Iki khusus rekan kerja, ini khusus rekan bisnis, kang satu maning khusus SMS, selingkuh melalui sinyal. Handphone itu banyak manfaatnya, tapi tidak terlepas dari madharatnya. Nah, kalau anak kita tidak dibina akhlaknya, akan terjadi split personality. Kadang-kadang ajakan berupa dakwah dijadikan ejekan, tapi tontonan dijadikan tuntunan, diikuti. Terjadi pergaulan bebas, terjadi hamil di luar nikah. Maaf, kalau kata bahasa budayawan Sunda, Abah Asep Sunandar Sunarya, bahasanya begini: tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina, mojang denok, peteng melendung, ngacan buku, salakina. Sampai jam berapa ya? Sampai jam sampai setengah 10 ya Pak? Hah? Jam 12. Ini banyak khotib Bu. Pak Haji Soleh sudah ditunggu di kejaksaan ya Pak. Kang Idam ditunggu di mana, Anwasi ditunggu mana Ibu? Jadi film dapat. Yang ketiga fashion, pakaian, lambi, kiswah, set. Pakaian di zaman sekarang itu banyak pakaian adiknya dipakai sama kakaknya. Kaos adiknya dipakai sama kakaknya. Ya, merecet. Anak lambi arane lekton, kelekek aton. Anak maning gelton udelek aton. Sing luwih bahaya yokton beyokek aton. Kaos adine dienggo karo kakangnya, akhirnya semene kok dibonceng ning motor. Atau kayak mungkin yang setitik. Yang pertama kelihatan dari belakang itu oke. Kenapa tahu? Pernah lihat sepintas tidak disengaja. Ya kalau tidak disengaja kan itu rezeki ya Pak Sisen ya. Asal jangan dilihat terus. Udah ngedip bisa aja sampai istighfar, astagfirullahaladzim. F yang keempat yang dapat merusak akhlak itu adalah finansial, materi, duit, fulus. Orang Arab bilangnya fulus. Banyak orang yang cari duit, cari rezeki, tidak berpikir halal haram. Tapi ketika uang itu ada, kita untuk sodako sangat susah. Emang penyakit itu lamun pan sodako itu eman-eman. Aja-aja sing gede, sing cilik bae eman-eman. Bapak tiap Jumat sholat Jumat ke masjid. Sebelum khutbah Jumat lewat kotak amal. Kebanyakan bapak-bapak jadi orang yang geserkan saja. Sampai nih kita geser. Dikira pan diisi, geser mana? Sebelasannya ketahuan ada kotak amal mau lewat. Segera menunggu. Agak merem. Wiridannya udah gitu. Biar orang lain yang gak khusyuk, padahal beli pengen dalam kotak amal itu. Subhanallah. Matanya melek maning, kotak amal tambah parah. Oke, barang melek maning kotak amal harus lewat. Apa wiridnya? Alhamdulillah. Tapi di Kementerian Agama insya Allah nggak ada. Padahal sodako itu luar biasa. Tahadus binikmat 2008 sebelum saya kuliah S3, saya menjadi petugas kloter ke Mekah. Mungkin
Hikmah dari saya berbagi di kampung, walaupun nilainya tidak seberapa, di Mekah saya mendapatkan kitab hampir hitungannya 1 kuintal kurang. Saya di Mekah ketemu dengan seseorang bernama Syekh Walid di Aziziyah Janubiyah. Dia adalah pengurus DKM, kemudian dia adalah dosen. Saya berbicara pendidikan, dia berbicara di Arab, saya bicara di sini. Dan saya bilang kepada dia bahwa saya ingin meneruskan kuliah ke S3. Saya bilang, Syekh, insyaallah li hadhihi sanah ana urid an wasila dirasah ila jami'atil uliyadakin fi baladi al-kutub. Masyaallah ghalin jiddan. Ngerti berita, Bu? Ya pantesan menang baik. Saya ada rencana melanjutkan kuliah ke S3, tapi kitab-kitabnya itu mahal. Dan Syekh Walid mengambil kertas dari bawah meja. Ya akhi, jadi uktub ma yahtaju. Coba tulis apa yang kau butuhkan. Saya tulis semua. Setelah ditulis, berikan kepada dia dan dia baca. Setelah membaca dia tersenyum. Mungkin yang dramatik nih loh, dia jadi kakak teman. Dia ngomong, bukra ba'dal asri lazim ilebet. Besok habis asar nyamper ke rumah. Besoknya habis asar, saya ngomong di hati, apa harus saya nyamper langsung, apa nunggu telepon? Telepon bunyi. Saya angkat, Assalamualaikum saya. Waalaikumsalam. Ayo fentaskon. Bismillah, bismillah. Cepat ke sini ke rumah. Pas saya datang ke rumah sudah tersedia 2 kardus besar, kitab kuning cetakan bayi itu. Dan saya tanya, "Mah ada Syekh? Apa ini Syekh?" "Hadzalaka majanan ihmili akhi ma fi muskil." Bahwa buatmu gratis orang usaha kuku. Alhamdulillah. Step by step gitu belajar bahasa Arab. Ternyata wong Arab itu bagus-bagus. Paling senengnya wong Arab ning wanita Indonesia. Saya pernah mau belanja gamis, nanya, "Haji, kamil hadal malabis, berapa pakaian ini?" 70 rial, 70 rial. Saya nggak nawar pakaian itu, saya tanya dulu kepada pedagang itu, "Hajj, mata tadhhab ila baladi? Kapan kau pergi ke negara saya?" "Laishain hina." "Buat apa ke sana?" "Ayyuna kamal ajamil katsir dan badina natik lain." Di negara saya itu banyak cewek, entah kalau kamu ke sana saya beri. Dia tertawa, "Ayo halas haji 40 rial." Udah deh 40 rial aja. Jadi nggak usah ditawar dulu sendiri, Pak. Nawarkan cewek, jadi ngati cewek ini siapa, Pak? Ditawar akan mana? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasul itu berdakwahnya berhasil karena mengedepankan 2 metode. Yang pertama, ibda binafsi, dimulai dari diri. Rasul itu tidak nato, artinya banyak bicara, sedikit kerja. Kita kadang-kadang kelakuan kita itu kayak beduk. Beduk itu kelakuannya ngasih tahu sama orang lain. Untuk sholat, ketika kita sudah berjamaah di masjid, beduk masih menang di pojok masjid. Orang melu sholat. Artinya kadang-kadang kita anak dididik untuk sholat berjamaah, tapi kitanya diam aja di rumah. Makanya itu beduk. Rasul tidak, selalu dimulai dari diri. Rasul itu kalau menyuruh ke masjid, dia ke masjid. Kalau di Kuningan ada bahasa masjid. Di Cirebon nggak ada apa ya? Ada, sama. Ada. Masjid. Kalau bahasa dalam Asep Sunandar Sunarya, masjid itu gedung dhuwur kali sambung. Jadi bangunan dhuwur disambung bare apa Bu? Momolo. Kubah ning dhuwure. Mulane lamun dalam Asep pagelaran wayang toli istilah orang Sunda tak tahu kemarin kan hari jadi kota Cirebon juga pagelaran dalang dan Sunandar ya Pak ya. Itu bahasa gedung dhuwur itu suka diungkapkan. Gedung dhuwur kali sambung pakulingan iya sepi pepetetan samia murah samia murah paling bing lalu manis
Yang kedua, metode dakwah Rasulullah itu bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Bahasanya lemah lembut, bahasanya bagus, bahasanya romantis. Ke Siti Aisyah nyebutnya ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Sebab dalam sejarah kulitnya Siti Aisyah itu putih kemerah-merahan, makanya disebutnya ya Humairah. Bapak ke istri bapak nyebutnya apa, Pak? Bukan bocah ya. Terima kasih atas kejujuran Anda. Mau ke bocah. Lagi anyar kawin, keseleo sedikit, aduh ya, beri pensi gile, sakit beli ya, diusapi. Anak muslimah, kondangan bareng, istrinya keseleo, dasar orang delak sebagainya. Itu bahasanya. Pengalaman kita. Dari Kang Soleh pengalaman. Maka dengan metode itu Rasulullah luar biasa. Putra putrinya menjadi putra putri yang soleh, istrinya menjadi istri yang solehah. Soleh mana? Ada istri yang soleh di sini ada. Rabi apa soleh? Kan sampai Rabinya digabung kan ya. Itu gawang. Istri soleh berarti cuma satu di sini. Yang satu ada istri Ayu. Mana ya? Istri soleh di sini. Sebab memang istri solehah itu tidak susah. Cirinya yang pertama, idza nazarta ilaiha saraka. Ketika suami menatap muka ibu, ibu kembali menatap kepada suami. Akhirnya kan saling tatap. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Wes. Bagian apa nih durian? Hah. Jika lamun dina beli dina Jumat, kayaknya rombongan kita sampai jam 3 Pak. Untung Jumat 9:30 kan bubar mana. Istri solehah itu kalau pagi-pagi suami mau berangkat ke kantor tawari, Pak, pengen minum apa? Pak, mau teh tubruk, mau nubruk teteh. Itu adalah istri yang baik. Udah saya ganti ya, bukan istri soleh. Istri yang baik. Soleh mana? Tawari. Mau minumnya minum apa? Laki kita guru ngomong iblis dinginan Pak. Kamu pengen minum kan cukup baik debekannya kita lagi sibuk. Anak nih Pak, nggak kayak konon anak bilang. Ikan aja deh. Nggak ada di situ. Itu senang kalau bapak-bapak bangun tidur kemudian ke air, ibunya sudah menyediakan air. Bahasa lagu Wong Indramayu tahun kira ya, tahun 84 ada lagu enakan aduh enakan esuk tangi turu pulangnya sedia kopi. Tanggung temennya. Pokoknya digawe penasaran banget. Yang kedua, in amartaha atau atka. Kalau suami ada keinginan, ibu taat. Selama ajakan itu sesuai dengan hukum agama. Maaf, ketika di rumah, apapun pangkat dan jabatan suami, sekalipun ada di bawah jabatan ibu, maka statusnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki jadi pembimbing bagi wanita. Mohon maaf, misalkan ibunya ada yang jadi kamar, kepala madrasah. Coba bagi kita. Soleh. Di kamarnya sekarang ada. Iku kan mau aja sesuai. Kayak aja sedelat.
Jadi benernya apa suwe apa sedela? Suwe sedela baik pada baik. Pada baik surat tugas ya kita. Tak amplop, Pak. Tapi saya senang dipercaya oleh keluarga besar Kementerian Agama Kota Cirebon untuk tampil. Saya senang. Alhamdulillah. Promosi. Bisa jadi sebut aku bisa. Jadi kalau kebetulan istrinya ada yang jadi kepala madrasah, suaminya kebetulan jadi staf, itu tidak berlaku kalau di rumah. Esok-esok suami ngomong, tolong bikinin air. Glodok temen kok nyuruh kepada kepala madrasah. Jadi selalu taat kepada suami. Selalu bersolek kepada suami. Dalam kitab Uqudul Lijen, istri apabila ingin tidur dengan suami, satu harus tatoyab, dua tazayun. Tatoyab pakai wangi-wangian, tazayun pakai pakaian-pakaian kan endah. Biar suami itu sonat. Mau bu, suami itu berharap apabila mau tidur, ibu memakai pakaian wangi-wangian dan yang endah. Betul Pak? Ingin Pak? Mau Pak? Mau. Modalin. Senang. Dapat angin. Itu kadang-kadang kalau di kampung itu masih banyak yang terbalik. Terbalik gimana? Kalau mau keluar, mau kondangan, sinoman, pakaian sih paling bagus sih metu. Bedaknya tebel. Dulu sih arane duduk bedak ukur. Arane pipa. Paling bagus ku Kelly. Iya kan, Bu? Iya. Seketika zaman maju lipstick macam-macam anak sing merek nyebelin. Maybelline, LT Pro, Latulip, Wardah, Makeover, Channel. Apa potongan suami setia? Bener beli, Bu. Boleh tanya siapa yang membuktikan? Habis baterai. Ciri-ciri baterainya habis. Alamat. Juga mati. Pakai itu mic itu, Pak. Pakai mic itu, mic depan. Mic depan tuh. Pak Soleh, mic depan tuh, Pak. Mic mimbar. Kamu di mana? Wis. Jadi harus tahu keinginan istri juga. Lipstick istri saya, Pak Kepala Kemenak, LT Pro nomor 09. Jadi merahnya agak muda Pak Kapolres, kayak kudungnya. Jadi kalau ditempatkan di bibir, kemudian dia romantis bicara, ada daya tarik dari bibirnya. Jadi harus nurut. Istri solehah itu taat kepada suami. Ajak siang, mangga. Sore, oke. Bengi, mari. Esok, ayo. Siap ini, Bu? Siap. Iya, siap. Kudu siap, Bu, ning masjid. Termasuk diajak tidur. Itu harus siap. Istri itu harus online. Walaupun ibu jam 9 masih di ruang TV lagi nonton si Elsa sama si Nino. Ikatan Cinta. Bapaknya sudah ke kamar. Nih kamar anak isyarat dehem. Lain isyarat mah. Cepat-cepat Bu disamperkan. Tanya,
Jangan sampai suami di kamar DM sudah 4 kali malah ngomong, Pak, maupun sore tuku komik sih Pak. Jekel pula nangis Pak. Barang ibunya pening bapak, jadi bapak, mah, bapak DM orang waras karo komik. Nah tuh dia apa obatnya? OBH. Ya ana obat batuk arane OBH tuh. Aja ngeres baik kira. Jadi suami DM samper. Ada apa Pak? Bapaknya nggak ngomong imut aja. Imut sedikit. Pojok panelnya maju. Kalau di Sunda itu ada lagu yang namanya Kicep Akam, pernah dengar kan? Nah makanya ketika ibu nyamper, bapaknya ngedip, matanya sudah di kamar itu, apa kata ibu? Kicep Akam, abdi hartos, kicep Akam, ayah hartos, moal lepatkan, moal hilangkan, da abdi kumaha engkang, da abdi kumaha engkang, abdi moal bade bahan. Tontonan engkau, kawinan bapak, oleh salah-salah, terbeja-beja. Aduh si bapak, ulah harga dua, anda kesoban, benda terayang. Aduh si bapak, ayahnya gampang, bapak suka-suka jenggot di depan Pak. Aduh si bapak, ayahnya gampang, bapak suka-suka jenggot. Tuti lagi si tukang dagang Rupinawa, nak dirasakan Rupinawa, setukang dagang goreng daging lutalen, dicangkang kapal sare, makane ulang kenalen, lawi-lawi cepat ngerti bunyinya. Ojo-ojo, hampir-hampir, bala-bala goreng lagi, anu balik kena jadi pagawe kantoran, mun saban bulan narima duit gaji, pakolote bakal menang pengharapan, bakal narima gaji pensiunan, anu paling gerak lamun jadi tukang dagang, sampun poena tewale ingin teribuan, hatina bunga lamun menang kauntungan, lamun diiman terkurang sadang malam. Ku tampi
jauh Kesumat ku abdi Reki oncom Tong kecap balagan dir tosum Angan kacang Sapariu kosong Kira-kira begitu. Yang ketiga, istri solehah itu kata Rasulullah, wa inna ghibta anha hafidhatha fi maliha wa nafsiha. Apabila suami tidak ada di rumah, mampu menjaga harta dan kehormatan. Jadi kalau itu ada tiga, ibu pasti menjadi istri-istri yang solehah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, karena Rasul berhasil di dakwahnya, maka ketika wafat Rasul itu mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Rewardnya luar biasa. Rasul itu mempunyai sifat basyariah, sifat kemanusiaan. Rasul itu suka makan. Tapi makannya Rasul beda dengan kita. Rasul berhenti sebelum kenyang. Kita sebelum kenyang terus baik. Masih ada alasan, saya dari pagi belum makan, baru lontong aja 4. Ya lebih dari 1 piring gitu. Rasul suka tidur, tapi tidurnya Rasul ya namu ainuhu wala ya namu qalbuhu. Merem matanya orang merem hatinya. Rasul suka sakit, tapi beda dengan kita. Satu saat Rasul menjelang wafat, malaikat Jibril sama Israel diundang sama Allah. Jibril, Israel, ta'al, kamu ya, menek. Diutus oleh Allah untuk mengambil roh. Datang ke rumahnya Rasulullah. Assalamualaikum. Saya kalau di Kuningan, Pak dan kalau ada yang Assalamualaikum sambil bentuk pintu, saya dengarkan dulu. Ini Assalamualaikumnya mau ngundang ceramah atau mau minta sedekah? Anak bedanya tak? Beda, itu hasil survei. Jadi kalau yang undang ceramah itu yang datang rata-rata orang dewasa. Suaranya antem. Baca Assalamualaikum sing dawane kume. Assalamualaikum. Undang ceramah. Tapi lamun ana sing Assalamualaikum suarane cempreng. Sing dawane lame. Assalamualaikum pasti gawa emak. Iku kayak gini. Iya pengalaman. Jadi maksudnya kalau ada yang Assalamualaikum suaranya cempreng, kita dari mulai dalam ngambil uang, buka pintu tinggal dinaikkan baik. Ini kayak ibu anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Menghadap kepada Rasulullah. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, engkau makhluk, aku pun makhluk. Hanya pada kesempatan ini beda tugas. Aku diutus oleh Allah untuk mengambil rohmu yang suci. Jadi malaikat Jibril dengan Israil datang untuk mengambil roh. Kata Rasul, Jibril, Israil, apabila pada kesempatan ini, apabila pada hari ini, apabila pada waktu ini, engkau akan mengambil rohku, mali indallahi minal karomah. Kemuliaan apa yang Allah sediakan buat saya, fasilitas apa yang Allah sediakan buat saya kalau saya harus mati sekarang. Jadi Rasul itu nakon, kita bukan dibayar apa?
Ya kayak Kang Haji Soleh kalau kita ngebayar di ruangan, Kang nenek, anak apa mandi bayi apa sih? Kira-kira. Traktir. Jadi nanya nih, kata malaikat Jibril, don't worry ya Muhammad, oh khawatir mas. Inna abwabas samai wa abwabal jannati qad futihat wal hawari qad tazayyanat yamtadiruna ila ruhika. Inna abwabas samai, sesungguhnya pintu-pintu langit, wa abwabal jannati, lan pintu-pintu surga, qad futihat, sungguh telah dibuka. Dalam kitab Jurimiyah itu qadnya qad li taukid, fungsinya menguatkan. Kemudian futihat itu fiilnya fiil madi ngan dimajhulkan. Dalam kaidahnya wa in kana al fi'lu madiyan duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih, dari kata patah menjadi futiha, dari awalan menjadi awalan, dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kemudian ujungnya pakai tataknis sakinah yahudu alal mu'anas ya yahudu alal hawar alal abwab li annahu kullu jam'in mu'anatsun. Sebab jama itu ada 3, ada jama mudzakkar salim, ada jama muannas salim, ada jama taksir. Jama mudzakkar salim itu yang ujungnya pakai wawu dan nun atau iya dan nun. Wa huwa madalah ala jamiyati bi wawi wa nunin fi halati raf'i wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jari. Asli wong santri. Asli wong santri. Harinya juga karena rangkaian hari santri. Kalau jama muannas salim ujungnya pakai tambahan alif dan ta. Wa huwa mazumi'an bi alifin wa ta'in mazidataini. Kalau ning imrit ya, dobitu jami ta'nisi majumi'an bi alifin jaidin wa ta'in wa qa'an. Nah lamun jama taksir ulang kacirine wa huwa matagayyaru an bina'i mufradihi, mana-mana kalimat yang berubah dari kedudukan mufradnya maka itu disebut jama taksir. Wal hawarikot tazayyanat, para widadari wis pakai pakaian kan endah-endah. Apa tujuannya? Yang tadiruna ilal bika, menunggu kedatangan rohmu yang suci. Luar biasa ya Kanjeng Nabi pan wafat, pintu langit sampun muka, pintu surga sampun muka, widadari pada ngenteni muka. Iku kira-kira lamun kita mati kayak mukonon senang beli. Pengen beli. Mending urip 40 tahun maning kali manjing neraka, apa mending manjing surga mati kowe aku wis asap. Ora karo mati jawab itu. Jadi enggak ada pilihan. Yo lamun mati wis asar priben. Berkata saking kami idam durung dibuka. Tapi Nabi tidak gembira. Nabi tidak riak. Malah ngomong kepada Jibril, Jibril Ijrail, bukan pintu langit yang kuharapkan terbuka, bukan pintu surga yang kuharapkan terbuka, bukan bidadari yang harus menanti kami, tapi yang menjadi pikiran siang karo bengi priben ummati. Bagaimana dengan umatku? Kalau aku telah tiada, umatku akan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnahku, atau mereka akan lari dari ajaran-ajaran Islam. Jibril Ijrail, saya tidak ridho kalau saya bersenang-senang di surganya Allah, tapi sementara umatku semua terkafar di nerakanya Allah. Tidak ridho, tidak ikhlas Jibril. Saking cintai Kanjeng Nabi, mari kita. Makanya lama Nabi cinta ning kita beli cinta ning Nabi, Nabi kesinggung. Cintanya tidak terbalas, dianggap bertepuk sebelah tangan. Kalau lagu yang Asep Sunandar biasanya begini. Jaya kiri jalan abang, ngalap pecang jeung saenan, di sini bilang abang, noken cang abon sorangan. Kita juga kadang-kadang kalau cinta ditolak dukun. Lagi kita cilik, bapak ditolak sama perempuan, jam 12 malam langsung sholat sunat 2 rakaat. Geriyam-geriyam mulut. Sukma ati sukma sajati sukma lam-lamunan dewa panganyanakeun sukma nasihat mana 10 sarina anu salapan bajuna mangka melit kana budi saing mangka mutung kana burja urang beureum kana leuweun takara satrap sirep kersani Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
perempuan itu nggak lihat mantranya, yang penting itu laki-laki itu pribadinya, kendaraan pribadinya, rumah pribadinya, rekening pribadinya. Iya tak Bu? Pasti. Loh kalau gitu cewek matre, oh tidak realistis. Walaupun uang bukan segala-galanya, tapi segalanya pakai uang. Betul nggak? Oh betul. Apa mending yang namanya habis kumpulan ibu-ibu DWP beres jam 10, kita rumah yuk mending grabe. Itu lah musik Lebak Wangi beli gawa duit repot. Jadi saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, bukan Siti Aisyah yang jadi masalah, bukan anak yang jadi keturunan. Itu kalau di kampung kita, anak-anak sini pada kumpul, bapak sudah gak enak badan, dikhawatirkan gak ada umur, bapak mau ngomong kumpul, kamu anak yang paling besar, itu ada tanah di sana, 200 bata bagiannya. Kalau di Kuningan itu, anak Kang Kapindo, ikut warung di Purwakarta, bagus penghasilannya, warung rokok, warungnya lebih maju daripada Cina. Kenapa? Sebab dagangnya ini ngarepnya toko Cina. Siap. Maka selamat. Saya duluan. Siap. Lain waktu kita saling puas kan ya. Lewat. Jadi Nabi itu ummati. Apa kata malaikat Jibril? Tenang ya Rasulullah. Innallaha harramal jannah ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan untuk memasuki surganya dengan umat-umat yang lain, kecuali yang paling pertama memasuki surgamu adalah surga Allah, kecuali umatmu wahai Muhammad. Alhamdulillah. Jadi kita umat Kanjeng Nabi dijamin manjing surga akhirnya. Lo kan bahasa akhirnya? Ya awalnya apa sih kok pada mampir di setting rest area. Rest area apa? Jahanam. Toli suwe apa beli? Ya suwe apa beli? Pribenoda sing ana ning awake kita. Apa itu? Liwat terus masak. Oh lagi di sini. Anak liwat tenang. Nasi liwet. Laksana pakaian kalau sekedar bau keringat, dicucinya gayung sunat kopiak langsung diangkat. Tapi kalau pakaian itu banyak getah, banyak lumpur, dikeser-keser pisau, mancing nih, mesin cuci dibur maning, sasampune diangkat, dijemur seharian. Beres dijemur, dikira sudah beres urusan, sedia gosokan pakai kan panas maning, terus baru diangkat. Makanya manusia ini ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita adalah pimpinan keluarga, pimpinan lembaga, pimpinan instansi, semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Kecilnya pimpinan keluarga, anak kita dididik apa enggak? Makanya saya suka memerintahkan anak-anak kita titip naning kiai, titip naning pesantren, titip naning madrasah. Perhatikan kiai perhatikan guru ngaji Sebab sampai seprenya sing ngarani guru ngaji itu statusnya masih PLT. Pegawai lillahi ta'ala. Lamun mendoa ning wong kamati 7 malam nembe oleh BLT. Berangkat ladak tahlil. Perhatikan guru ngaji, guru madrasah, guru pesantren, kiai. Saya salut Pak.
cerita sedikit ketika saya diundang tabligh akbar oleh Bupati Bangka Belitung, Sumatera Selatan. Saya jam 6:10 pagi-pagi take off dari Bandara Soekarno-Hatta pakai pesawat Citylink. 6:30 tiba di Bandara Tanjung Pandan, Pak Kasim Madrasah. Kemudian ngobrol dengan Bupati. Kata bupatinya, Pak Yai, selama saya jadi bupati, tiap tahun saya anggarkan dana sebesar 2 miliar khusus untuk gaji guru ngaji. Ya kayaknya bupati lagi kampanye, janjinya kayak mengkonon, begitu jadi ditepati. Kan biasanya kok pilkada itu beda kalau pilkada. Pilkada lamun kelalen suka dadi, tapi kalau pilkada lamun dadi suka kelalen. Beda sih. Nggak kasih arah ulang maning. Nah kalau nih kita guru ngaji, guru anak fasilitas saking pemerintah karena apa anak reko pusing anggaran lan sejen-sejen, maka sing kudu tanggung jawab perhatian bari guru ngaji ku kita selaku wong tuan. Beli pernah gaji ya mai rokok sebulan sebungkus. Iku rata-rata guru ngaji kalau ustad senang ngerokok Pak. Walaupun dibungkusnya ada gambar paru-paru bengkak, ada gambar tengkorak. Sing seneng boleh bisa dicegah. Betul nggak Pak? Betul nggak? Biasanya Kang Ekstrim ngomong Allah ngerokok mati, orang ngerokok mati. Awas sih. Malah sing ngerokok paling penyakitnya paru-paru, sing orang ngerokok ya lupa-lupa. Mulai ngerokok Kang Soleh ngerokok beli seneng, ayam beli seneng. Jangan mangan tempe bae. Sehat-sehat apa? Iwak didoyan. Ternyata dilarang merokok di POM juga ketika mengisi bahan bakar ada tulisan dilarang merokok. Itu memang bahaya Pak. Keluar dari POM tulisannya lebih gede. SPBU sudah pergi boleh udut. Disurat aneh. Jadi sangat luar biasa. Nah, kembali kepada pokok permasalahan, ternyata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kita itu dijamin masuk surga. Apa kata Rasulullah? Jibril, kalau sudah ada jaminan yang pasti buat umat untuk memasuki surga Allah, persilahkan pada kesempatan hari ini dengan lapang dada, dengan hati yang ikhlas, silahkan ambil roh saya. Cuman beri kesempatan sebelum saya wafat. Apa amanat Rasul penghujung hayatnya? Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasul. Aku tinggalkan dua hal, aku tinggalkan dua macam. Kalau dua ini dilaksanakan oleh kita semua, maka tidak akan tersesat selamanya. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa yang dua? Yang pertama kitab Allah, yakni Al-Quran, dan kedua wasunnat Rasuli, dan sunnahku. Baru Rasulullah diambil rohnya, wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jari dalam tuh, ya wis kena dihin pinasti mapak bayak kena lara tungku. Wafat akhirnya Rasulullah, dan ditinggalkan buat kita semua Al-Quran. Kita harus tetap pegang teguh. Al-Hadis juga kita harus tetap pegang teguh dengan baik. Insya Allah kita menjadi umat Rasulullah. Amin. Bernaung di bawah benderanya Rasulullah. Amin. Dan kelak menjabat syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, dalam satu cerita, dalam satu sinetron, kalau aktor pemeran utamanya meninggal, biasanya ceritane tamat. Itu saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tidak terasa saya berusaha sejam berbicara yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek hanya kebodohan saya secara pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.